Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ferry dan Ibu Rosnawati, yang saya banggakan Bapak Ibu, teman-teman S3 Pendidikan Matematika. Sesuai dengan jadwal kita di awal, hari ini saya dan Ibu Husna akan memaparkan materi mengenai asesmen koneksi matematis, penalaran dan pembuktian, serta keterampilan berpikir matematis. Mohon izin share. Terlihat ya Bu Husna ya? Iya, sudah terlihat. Asesmen kemampuan koneksi matematis, penalaran, dan pembuktian, serta keterampilan berpikir kritis. Pendahuluan yang kami tulis di sini diawali dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat besar, membawa pengaruh besar terhadap perubahan kurikulum. Kemudian, mata pelajaran matematika yang merupakan mata pelajaran universal dan selalu ada pada setiap jenjang pendidikan, tentu saja mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan kurikulum. Kemudian, matematika merupakan ilmu pasti yang mendasari perkembangan teknologi serta memiliki peran besar dalam berbagai disiplin ilmu, serta dalam meningkatkan daya pikir manusia. Matematika sangat penting dan dibutuhkan oleh siswa karena mendorong siswa agar berpikir logis, sistematis, kritis, dan juga kreatif. Kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah matematika dinamakan kemampuan berpikir matematis atau biasa kita kenal dengan daya matematis. Daya matematis ini memiliki kemampuan untuk menyusun konjektur, membuat alasan secara logis, memecahkan masalah non-rutin, melakukan komunikasi matematik, dan menghubungkan berbagai ide-ide dalam matematika. Di sini NCTA, National Counting of Teacher of Mathematics 2000 menentukan 5 standar kemampuan dasar matematika, yaitu diantaranya pemecahan masalah, problem solving, penalaran dan bukti, reasoning and proof, kemudian komunikasi, communication, koneksi, connection, dan representasi, representation. Nah, kemampuan dan keterampilan yang esensial di sini diantaranya kemampuan koneksi matematis, penalaran dan pembuktian matematis, dan berpikir kritis, selain dari kemampuan-kemampuan berpikir matematis lainnya. Koneksi matematis di sini merupakan kemampuan siswa untuk mengaitkan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan pelajaran lain dan mengaitkan antar konsep dalam matematika itu sendiri. Sumbernya dari Bahril Kartono 2019. Kemudian NCTM 2000 menyebutkan bahwa koneksi paling penting untuk pengembangan matematika awal adalah antara matematika intuitif dan informal yang dimiliki siswa dipelajari melalui pengalaman mereka sendiri dan matematika yang dipelajari di sekolah. Kemudian Hendriana, Rohaiti, dan Sumarmo 2017 menyebutkan bahwa koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki dan dikembangkan pada siswa sekolah menengah. Nah, pentingnya koneksi matematis. Koneksi matematis ini diperlukan oleh siswa dan perlu dikembangkan karena pada hakikatnya matematika itu merupakan ilmu yang terstruktur, hierarkis, kemudian tersusun dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang rumit atau kompleks. Nah, dalam matematika terdapat keterkaitan antar konsep satu dengan lainnya. Selain itu, konsep-konsep dalam matematika digunakan pula pada bidang ilmu lainnya. Hendriana dan Sumarmo 2014 mengatakan pula bahwa kemampuan koneksi matematis akan membantu siswa dalam menyusun model matematik
yang juga menggambarkan keterkaitan antar konsep data suatu masalah. Tanpa koneksi matematik, siswa akan kesulitan dan harus belajar mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. Sumarmo dan Hendriana dan Sumarmo 2014 merangkum kegiatan yang terlibat dalam koneksi matematis, diantaranya memahami representasi yang ekuivalen, suatu konsep, proses, atau prosedur matematis. Kemudian mencari hubungan berbagai representasi konsep, proses, atau prosedur matematis, memahami hubungan antar topik matematika, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, kemudian menerapkan hubungan antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik disiplin ilmu lainnya. Indikator koneksi matematis menurut NCTM 2000 merangkum indikator koneksi matematis ke dalam 3 komponen, diantaranya mengenali dan menggunakan hubungan ide-ide dalam matematika, memahami keterkaitan ide-ide matematika, dan membentuk ide matematika baru yang lain, sehingga menghasilkan keterkaitan secara menyeluruh. Kemudian mengenali dan mengaplikasikan satu konten matematika ke dalam konten matematika lain dan ke lingkungan di luar matematika. Contoh butir tes komunikasi matematis, misalnya dengan indikator mencari representasi ekuivalen suatu konsep siswa SMP dan SMA. Di sini konsep himpunan pertama, nyatakan himpunan 2468 dalam bentuk himpunan lainnya dan tuliskan nama cara penulisan himpunan tersebut. Kemudian yang kedua, contoh lain, dengan indikator mencari representasi yang ekuivalen, jelaskan hubungan konsep matematika yang termuat dalam persamaan garis 3x min 6y plus 10 sama dengan 0 dan garis x min 2y plus 11 sama dengan 0 dengan hubungan posisi garis EF dan GH pada sebuah kubus ABCD EF GH. Itu merupakan contoh butir tes koneksi matematis. Bisa kita lihat di butir tes pertama ini, siswa akan mencari representasi lain dari himpunan 2468. Mungkin jawaban siswa bisa dengan himpunan bilangan genap kurang dari 10. Yang kedua, ini mencari hubungan konsep yang termuat antara persamaan garis, dua persamaan garis, dan garis EF dan GH pada sebuah kubus. Nah, ini bisa kita perhatikan dua buah garis tersebut merupakan dua buah garis yang saling sejajar. Nah, ini memiliki kesamaan, keserupaan dengan hubungan garis EF dan GH pada kubus ABCD EF GH. Nah, di sini juga bisa kita lihat ternyata koneksi matematis ini merupakan bagian dari penalaran juga, karena di sini kita bisa lihat ada konsep analogi antara koneksi di dalam koneksi matematis ini yang merupakan bagian dari penalaran matematis, yaitu penalaran analogi. Itu untuk berpikir koneksi matematis. Kemudian berpikir kritis. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan kemampuan berpikir kritis atau keterampilan berpikir kritis. Maulida M 2020 menyebutkan critical thinking atau berpikir kritis ini adalah sebuah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kemudian sumber lain menyebutkan Wahyudi, Suwatno, dan Santoso 2020 mengatakan bahwa keterampilan berpikir kritis ini merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi dan merupakan suatu proses intelektual dalam menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang telah diperoleh dari suatu observasi maupun pengalaman yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan pertimbangan dalam mengambil sebuah tindakan.
Nah, keterampilan berpikir kritis mengacu pada kemampuan untuk menganalisis masalah yang kompleks, kemudian menyelidiki suatu pertanyaan yang tidak jelas jawabannya, kemudian mengevaluasi sudut pandang atau informasi yang berbeda, serta menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan bukti dan alasan, menurut Hickson et al. 2012. Nah, di sini bisa kita lihat kalau berpikir kritis sangat penting juga dan sangat esensial untuk dikembangkan dan dimiliki oleh siswa, karena melihat pendidikan di abad 21 ini harus mengedepankan pengembangan 4C yang kita tahu: critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication skill, di mana critical thinking atau berpikir kritis ini merupakan bagian dari pembelajaran atau pendidikan di abad 21. Indikatornya untuk berpikir kritis diantaranya pertama, basic clarification, memberikan penjelasan sederhana. Kemudian the best for a decision, membangun keterampilan dasar. Inference, ada tahap menyimpulkan. Advanced clarification, memberi penjelasan lebih lanjut. Supposition and integration, mengatur strategi dan taktik atau teknik di sini. Nah, kemudian dalam Ennis, dalam Hendriana, Rohaiti, dan Sumarmo mengelaborasi indikator berpikir kritis sebagai berikut: memfokuskan pada pertanyaan, menganalisis dan menjelaskan pertanyaan, jawaban dan argumen, mempertimbangkan sumber terpercaya, mendeduksi dan menganalisis deduksi, menginduksi dan menganalisa induksi, merumuskan penjelasan, hipotesis dan kesimpulan, menyusun pertimbangan yang bernilai, kemudian berinteraksi dengan yang lain. Nah, contoh soal berpikir kritis di sini, misalkan untuk contoh soal sederhana, ini biasa mungkin diberikan ke siswa kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, misalkan seorang siswa diberikan masalah kontekstual, misalnya siswa kelas 1 dan kelas 2 SD berjumlah 125 orang. Mereka akan melakukan field trip dengan menggunakan bus. Kemudian seorang guru bertanya, berapa bus yang dibutuhkan jika satu bus hanya memuat 50 orang. Nah, kemudian siswa yang memiliki kemampuan atau keterampilan berpikir kritis, dia akan memikirkan kalau 125 orang itu, jika satu bus hanya memuat 50 orang, berarti dia akan memikirkan kalau 125 orang akan memuat di dalam 3 bus. Jadi ada 3 bus yang dibutuhkan. Sementara jika anak yang memiliki keterampilan berpikir kritis rendah, mereka akan langsung pada pemahaman instrumental saja. Jadi mereka akan langsung membagi 125 dengan 50. Sedangkan bus tidak ada setengah. Jadi 125 dibagi 50 itu tidak mungkin, busnya 2,5. Jadi anak yang berpikir kritisnya tinggi, dia akan menjawab kalau busnya harus 3 yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini contoh lain, contoh sederhana, misalkan pada sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana sudut B 90 derajat, sudut C 30 derajat, kemudian AB di sini 3 cm, BC 4 cm, kemudian ditarik garis tinggi BD, demikian sehingga diperoleh AD 1 cm. Tentukan luas segitiga BCD. Nah, anak yang berpikir kritisnya tinggi atau memiliki keterampilan berpikir kritis, dia akan melihat segitiga tersebut dengan perbandingan sisi yang istimewa, yaitu AB berbanding BC berbanding AC itu seharusnya 1 berbanding akar 3 berbanding 2, karena di sini ada sudut siku-siku. Sedangkan informasi yang diberikan dari soal AB berbanding BC itu 3 banding 4.
Berarti di sini nilai AC-nya itu adalah 5. Tentu bertentangan dengan soal yang diberikan. Jadi ini menstimulus siswa untuk melakukan atau untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi mereka akan kritis terhadap suatu permasalahan yang diberikan. Nah, untuk penilaian mengenai berpikir koneksi matematis dan berpikir kritis di sini, ini salah satu rubrik penskoran koneksi matematis yang dimodifikasi dari Sumarmo 94. Tentunya ini untuk soal-soal koneksi matematis uraian. Jadi dari satu soal bisa menggunakan penilaian maksimal skor 5, 4 atau 5. Salah satu contoh. Selain ini masih banyak lagi rubrik penskoran untuk kemampuan berpikir matematis. Koneksi matematis, kemudian penalaran matematis, dan berpikir kritis bisa menggunakan rubrik skor yang hampir serupa. Misalkan di sini contohnya koneksi matematis. Jika dalam satu jawaban dari satu soal siswa tidak menjawab sama sekali, bisa diberikan skor 0. Kemudian jawaban hampir tidak mirip atau tidak sesuai dengan pertanyaan atau dengan masalah, misalkan diberikan skor 1. Kemudian jawaban ada berapa yang mirip, sesuai dengan pertanyaan, persoalan, atau dengan masalah, tetapi koneksinya tidak jelas, bisa diberikan 2, begitupun seterusnya sampai diberikan skor 5. Kalau misalkan jawabannya sempurna. Ini hanya salah satu contoh pemberian skor pada soal tes koneksi matematis. Semua tes yang baik yang akan diuji untuk baik itu koneksi matematis, penalaran, dan berpikir kritis, itu harus dilakukan uji validasi, reliabilitas, kemudian indeks kesukaran, dan daya pembeda. Demikian mungkin Bu Husna bisa melanjutkan mengenai penalaran matematis. Ya, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang penalaran dan pembuktian matematisnya. Sebentar. Ya, saya langsung aja. Dalam pembelajaran matematika ada 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Yaitu yang pertama itu pemecahan masalah, yang kedua penalaran dan pembuktian, yang ketiga komunikasi, yang keempat koneksi, yang kelima representasi. Nah, dari kelima keterampilan tersebut, penalaran dan pembuktian merupakan poin yang memegang peranan penting. Ya, artinya dalam hal ini bukan berarti yang lain tidak penting ya, tapi semua penting. Tapi untuk yang penalaran dan pembuktian itu merupakan poin yang memegang peranan penting. Nah, dalam ini sebenarnya di pendahuluannya, jadi penalaran matematis ya atau mathematical reasoning adalah suatu otak yang sebaiknya dikembangkan melalui, maaf sebentar ini masih sendiri, maaf. Nah, penalaran matematis atau mathematical reasoning adalah suatu aktivitas otak yang sebaiknya dikembangkan ya. Nanti itu melalui suatu konteks ya, penalaran matematik sangat diperlukan dalam memahami matematika. Kalau di sini memang penalaran itu sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Misalnya dalam mata kuliah pembuktian ya, di sini kalau di mata kuliah analisis nyata itu penting sekali. Jadi dalam mata-mata bagaimana alur dari suatu pembuktian matematis yang contoh sederhananya misalnya pembuktian 5 dikalikan 0 sama dengan 0. Itu bagaimana alur pembuktiannya secara matematis, bagaimana penalarannya, kenapa kita bisa mendapatkan 5 dikalikan 0 itu sama dengan 0.
ada beberapa sifat teorema yang bisa kita gunakan untuk pembuktian seperti soal misalnya 5 dikalikan 0 itu sama dengan 0. Nah, dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kemampuan penalaran dan komunikasi matematis dalam belajar matematika itu harus dikuasai siswa. Nah, istilah menalar dalam proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif ya. Nah, jadi di sini penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Materi dan penalaran matematika tidak dapat dipisahkan karena materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami melalui belajar matematika. Sehingga pembelajaran dan evaluasi matematika harus menekankan pada penalaran sehingga siswa didorong untuk berpikir kritis serta justifikasi berdasarkan pada proses berpikir dan estimasi. Kalau untuk anak SD misalnya kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 2 sudah ada pembagian perkalian dan di situ dibutuhkan penalaran yang lumayan untuk anak usia 7 tahun, 6 tahun itu untuk mengajarkan pembagian itu juga bukan sesuatu yang mudah. Nah, ini definisi lain dari penalaran. Jadi penalaran menurut Dahlan ya di tim Balai Pustaka tahun 2004 itu mempunyai 3 arti. Yang pertama itu adalah berpikir logis, yang kedua itu pengembangan dan pengendalian sesuatu bukan nalar dan bukan perasaan atau pengalaman. Yang ketiga, proses mental dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Nah, menurut Sumarmo tahun 1987, penalaran matematis diartikan sebagai suatu proses pembentukan kesimpulan dari konsep matematis. Siswa berpikir tentang suatu masalah atau suatu pemecahan masalah, disitulah kemampuan bernalar siswa berlangsung. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Paul Lewis dan Tamel dalam Wijaya itu tahun 2010 bahwa penalaran matematika merupakan fondasi untuk mendapatkan pengetahuan peserta didik. Sedangkan mendapatkan Brody Dahlan 2004 itu penalaran matematik merupakan penalaran mengenai dan objek matematika. Fakta-fakta berusaha dihubungkan melalui berpikir matematika menurut Sukurman 2008. Nah, pendapat senada juga diungkapkan dari Nur Rahman dan Surya Sumantri, yaitu penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan, yaitu berupa pengetahuan. Sementara itu penalaran matematis menurut Shorter dan Peirce mendefinisikan istilah penalaran sebagai terjemahan dari reasoning sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Menurut Adi Surya tahun 2013, ciri-ciri penalaran ada 2. Yang pertama adalah proses berpikir logis. Yang kedua bersifat analitik. Nah, sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Nah, kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematis antara lain yang pertama menarik kesimpulan logis, yang kedua menjelaskan dengan gambar, fakta, sifat, hubungan atau pola yang ada. Yang ketiga memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi dan menyusun konjektur. Yang kelima, mengajukan lawan contoh. Yang keenam, mengikuti argumen-argumen logis, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Yang ketujuh, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi. Nah, kemampuan penalaran meliputi 3 hal. Yang pertama itu penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan berdeduksi. Yang ketiga,
kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan, tidak hanya hubungan antara benda-benda, tetapi juga hubungan antara ide-ide. Kemudian mempergunakan hubungan itu untuk memperoleh benda-benda atau ide-ide lain. Ini definisi dari suatu penalaran lagi. Jadi penalaran adalah suatu kegiatan berpikir khusus di mana terjadi suatu penarikan kesimpulan, di mana pernyataan disimpulkan dari beberapa premis. Matematika dan proses penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Matematika dapat dipahami melalui proses penalaran, dan penalaran dapat dilatih melalui belajar matematika. Pernyataan yang menjadi dasar penarikan suatu kesimpulan dalam penalaran disebut dengan premis atau antecedents, sedangkan suatu pernyataan baru yang merupakan kesimpulan disebut konklusi atau consequence. Nah, dalam NCTM tahun 2000 tidak menjelaskan indikator penalaran secara rinci, namun mengemukakan garis besar tujuan pembelajaran matematika berkaitan dengan penalaran dan bukti dalam 4 butir, yaitu yang pertama mengenai penalaran dan bukti sebagai aspek dasar matematika, yang kedua menyusun dan menemukan konjektur matematis, yang ketiga mengembangkan dan menilai argumen matematis dan bukti, yang keempat memilih dan menggunakan beragam jenis penalaran dan bukti matematis. Nah, dari uraian-uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penalaran adalah suatu kegiatan berpikir logis untuk mengumpulkan fakta, mengelola, menganalisis, menjelaskan, dan membuat kesimpulan. Nah, berikut ini tabel komponen penalaran matematika. Ini juga saya ambil dari bukunya Suparmo. Jadi kalau komponennya di sini analisis, nanti deskripsinya itu menentukan, membicarakan, atau menggunakan hubungan antar variabel atau objek dalam situasi matematik dan menyusun inferensi sahih dari informasi yang diberikan. Untuk komponen generalisasinya, deskripsinya nanti memperluas domain sehingga hasil pemikiran matematika atau pemecahan masalah dapat diterapkan secara lebih umum dan lebih luas. Yang ketiga, sintesis, ya, deskripsinya membuat hubungan antara elemen-elemen pengetahuan berbeda dengan representasi yang berkaitan, menggabungkan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prosedur-prosedur dalam menentukan hasil dan menggabungkan hasil tersebut untuk menentukan hasil yang lebih jauh. Untuk komponen justifikasi atau pembuktian, deskripsinya menyajikan bukti yang berpedoman terhadap hasil atau sifat-sifat matematika yang diketahui. Untuk komponen pemecahan masalah, itu deskripsinya mengenai menyelesaikan masalah dalam konteks matematika atau kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar siswa terbiasa menghadapi masalah serupa dan menerapkan fakta, konsep, dan prosedur dalam soal yang tidak biasa atau konteks kompleks. Selanjutnya pembuktian matematis. Jadi penalaran dan pembuktian matematis tidak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dalam matematika bukti adalah serangkaian argumen logis yang dapat menjelaskan kebenaran suatu pernyataan. Jadi argumen-argumen ini dapat berasal dari premis pernyataan itu sendiri, teorema lainnya, definisi, dan akhirnya dapat berasal dari postulat di mana sistem matematika tersebut berasal. Jadi yang dimaksud logis di sini adalah semua langkah pada setiap argumen harus dijustifikasi oleh langkah sebelumnya. Jadi kebenaran semua premis pada setiap deduksi sudah dibuktikan atau diberikan sebagai asumsi. Contohnya seperti yang tadi di awal saya sebutkan, misalnya dalam mata kuliah analisis nyata, buktikan misalnya ini yang paling sederhana di awal itu mahasiswa misalnya disuruh membuktikan misalnya suatu konstan atau dikalikan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, bagaimana sih membuktikan suatu konstanta ya, konstanta itu dikalikan 0 sama dengan 0. Itu pasti diperlukan analisis berpikir berdasarkan definisi-definisi dan teorema-teorema yang mendasari dari pernyataan tersebut. Jadi ada beberapa definisi yang dipakai untuk membuktikan bahwa misalnya 5 dikalikan 0 itu sama dengan 0.
Nah, pernyataan-pernyataan matematika seperti definisi, teorema, dan pernyataan lainnya pada umumnya berbentuk kalimat logika, dapat berupa implikasi, biimplikasi, negasi, atau berupa kalimat berkuantor. Operator logika seperti and, or, not, XOR ya juga sering termuat dalam suatu pernyataan matematika. Jadi membuktikan kebenaran suatu teorema tidak lain adalah membuktikan kebenaran suatu logika. Motivasi paling dasar mengapa orang perlu membuktikan suatu pernyataan matematika, yaitu untuk meyakinkan bahwa apa yang selama ini dianggap benar adalah memang benar. Karena terkadang memang ada beberapa teorema, misalnya dalam teorema matematika, untuk saat ini benar, tapi mungkin 10 tahun atau mungkin 50 tahun yang akan datang, ada yang membuat penyangkalan bahwa teorema tersebut salah, ya, mungkin dengan membuat sebuah counter example. Itu bisa saja terjadi. Ya, jadi itu sesuatu yang lazim. Jadi kalau misalnya sekarang teorema ini kita mengatakan bahwa teorema ini benar. Jadi belum ditemukan counter example yang untuk menyangkal bahwa teorema itu salah. Tetapi mungkin 50 tahun yang akan datang, nah, itu ditemukan bahwa ternyata teorema A misalnya itu adalah salah misalnya. Itu berdasarkan mungkin menemukan counter example-nya, dan itu memang bisa terjadi dalam sebuah teorema matematika. Jadi terkadang kalau kita beberapa orang misalnya di sini mempunyai pendirian sangat kuat bahwa suatu konjektur adalah benar. Nah, misalnya itu seperti itu. Jadi mungkin yang sekarang belum ditemukan counter example yang membantah bahwa pernyataan teorema tersebut adalah benar. Tapi suatu saat mungkin 50 tahun yang akan datang itu ternyata teorema tersebut salah. Jadi nanti ada perbaikan, ternyata ada counter example yang menyatakan bahwa teorema tersebut salah dengan bukti bahwa ini contoh penyangkal yang bisa membuktikan bahwa mungkin teorema yang berlaku itu adalah salah. Itu bisa terjadi. Nah, keyakinan ini mungkin berasal dari penjelasan informal atau dari beberapa kasus yang ditemuinya. Bagi mereka tidak ada keraguan terhadap keyakinan itu, tapi belum tentu berlaku untuk orang dari kelompok lain. Nah, di sinilah bukti dapat dijadikan sarana untuk meyakinkan orang lain akan kebenaran suatu ide ya maksudnya, suatu ide. Nah, pembuktian itu termasuk salah satu ciri khas matematika yang menjadi pusat serta dasar bagi kemanfaatan matematika. Matematika dibangun atas dasar logika matematika yang merangkaikan antar kata dan kalimat dalam berbagai bentuk dan jenis, simbol, definisi, lema, teorema, algoritma, dan lain sebagainya, yang hampir sebagian besar merupakan pernyataan. Pengalaman saya dalam misalnya mengajar analisis nyata itu justru soal-soal pembuktian itu soal-soal yang paling tidak disukai oleh mahasiswa. Padahal kan kalau misalnya dalam mata kuliah analisis nyata, analisis real tersebut isinya hampir semua itu soal-soal pembuktian. Dan itu biasanya mereka malah tidak suka. Jadi tidak suka dengan soal-soal yang berbau dengan pembuktian matematis. Nah, ini juga merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kami bagaimana membuat pembelajaran yang misalnya pembelajaran mata kuliah yang isinya itu banyak buktinya, misalnya di analisis real atau yang lainnya gitu, itu menyenangkan. Nah, rangkaian pernyataan itu baru diakui jika telah dibuktikan kebenarannya. Pembuktian matematis dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu penanda tentang pemahaman seseorang terhadap suatu prinsip di dalam matematika. Jika seseorang dapat memberikan bukti yang valid terhadap suatu prinsip dalam matematika, maka hal itu mengindikasikan pemahaman yang jauh lebih baik dari sekedar mengetahui pengertian dan aplikasi dari prinsip tersebut. Nah, pembuktian matematis memerlukan logika matematika. Nah, kalau dengan belajar menyusun bukti, maka seseorang juga perlu melakukan penalaran yang valid menggunakan logika matematika. Jadi jika A maka B. Kenapa? Misalnya dari langkah pertama ke langkah kedua. Kenapa langkahnya bisa seperti itu? Dari langkah kedua ke langkah ketiga.
Mengapa bisa langkahnya seperti itu? Alasannya apa? Apa yang mendasari? Jadi langkah per langkahnya itu harus jelas. Nah, dengan demikian belajar pembuktian matematis itu penting untuk meningkatkan penalaran seseorang, yang juga menjadi salah satu tujuan penting pembelajaran matematika. Nah, namun demikian, pembuktian matematis jarang mendapat tempat yang semestinya dalam kurikulum, khususnya di jenjang sekolah menengah. Nah, topik pembuktian tidak muncul secara eksplisit sebagai topik matematika. Praktik belajar matematika yang sebatas belajar tentang rumus-rumus matematika dan aplikasinya, serta jarang sekali belajar tentang mengapa rumus-rumus itu perlu dan bagaimana dibuktikan, akan mengakibatkan banyak siswa dan guru yang lemah dalam menyusun bukti. Hal ini ditandai dengan kesalahan yang muncul dalam praktek pembuktian matematis. Nah, menurut Stefanovic, ada beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam menyusun bukti. Antara lain, yang pertama, kekeliruan memahami definisi. Yang kedua, kekurangan kata-kata atau penjelasan. Yang ketiga, kekurang pahaman atau ketidaknalaran bukti. Serta yang terakhir adalah langkah atau prosedur yang keliru. Jadi itu beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan bukti-bukti dari soal-soal matematika. Jadi kalau di dalam mata kuliah itu biasanya di dalam mata kuliah analisis nyata atau sebenarnya persamaan diferensial juga bisa. Kemudian ada beberapa soal pembuktian yang membutuhkan penalaran, kemampuan penalaran matematis dan pembuktian. Ini untuk daftar pustakanya ada sekitar berapa? Ini ada 3 slide untuk daftar pustakanya. Jadi mungkin ini tidak saya bacakan. Mungkin itu aja, Bu Eka, sudah cukup share screen dari saya. Mungkin bisa tadi yang mengawali Bu Eka, silakan, mungkin yang menutup juga Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Husna. Alhamdulillah demikian Bapak Ibu presentasi dari kami mengenai asesmen berpikir koneksi matematis, kemudian penilaian dan pembuktian, serta keterampilan berpikir kritis. Mohon arahan dan bimbingannya dari Prof. Heri dan Ibu Rosna, serta mohon masukannya dari teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kami tutup, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.